Sebagai informasi kepada seluruh peserta, untuk coffee break bisa diambil di luar ruangan seperti tadi dan bisa dinikmati dalam ruangan sambil mengikuti sesi yang berikutnya. Di mana sesi berikutnya masih merupakan materi dalam serangkaian acara pada hari ini dan akan kami serahkan kepada moderator yaitu Dr. Gatot Soeharto, SPF, MKes, DFM, SH. Di mana beliau lahir di Solo 20 Februari 1952, pendidikan di bidang kedokteran, lulus dari Unisula untuk spesialis forensik dan mediko legal dari Undip, biomedis pasca sarjana Undip dan mengambil diploma di Nederland. Untuk bidang hukum, sarjana hukum di Untak Semarang dan sebagai mediator di Mahkamah Agung RI. Pekerjaan sebagai staf pengajar FK Undip dan untuk organisasi mengikuti berbagai macam organisasi, saat ini sebagai sekretaris BHP 2AI di wilayah Jawa Tengah dan merupakan konsultan hukum di berbagai rumah sakit. Kami persilakan kepada Dr. Gatot Soeharto, SHSPF, MKes, DFM, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berikutnya dengan kondisi yang sudah agak loyo, nah, mudah-mudahan bisa disubstitusi dengan coffee break. Monggo kita lanjutkan pada session berikutnya. Ya, silahkan Dr. Beni menuju ke depan menyampaikan. Ya, jangan dilihat orangnya. Karena dari jauh kayak koas ini masih ya. Kayak koas. Tapi dari dekat kayak apa ya? Kayak artis ini. Enggak. Tapi sudah melalang buana ke seluruh Nusantara ini. Ya. Ya, saya kira langsung saja Pak Tuntas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepercayaan dari Ketua ID Jawa Tengah, Ketua MKEK Jawa Tengah, Ketua BHP 2A dan seluruh teman-teman semua ya, teman sejawat. Ya kayak koas katanya. 42 tahun. Baik, ini kerjaan saya ngapain ini saya pun bingung. Ya, saya selain Ketua BHP 2A, anggota Badan Pengawas Rumah Sakit juga, anggota BPRS untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 220 rumah sakit. Makanya kita pasif dulu, kalau aktif kayak PMK/DKI bisa nggak kemari saya. Karena banyak sekali masalah memang. Itu baru yang dilaporkan ke MK/DKI. Belum yang masuk ke BPRS. Nah, fungsi BPRS salah satunya itu mediasi. Nah, terkait kasus yang salah operasi itu, saya murid Teguh karena sudah viral ya, nama rumah sakitnya, nama dokternya yang lain. Itu kebetulan saya mediatornya memang. Dan alhamdulillah tapi memang telat. Di awal saya sudah hubungin direkturnya, ini segera direspon gitu. Nah, itu nanti menjadi persoalan juga. Segera direspon, kalau tidak nanti akan jadi masalah baru. Karena saya hubunginya itu sebagai, ini saya bingung nih posisinya. Karena rumah sakitnya yang digugat dilaporkan, saya ketua ARSI ya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Sumatera Utara, anggota kami itu 159 rumah sakit swasta di Sumatera Utara, 159. Sementara dokternya memang yang ya setelah kita teliti lihat ya, memang ada SPO yang tidak dijalankan untuk marker ya, karena kan dua sisi ya, right and left. Ya tentu saya sebagai ketua BHP 2A wajib melakukan pendampingan pembelaan juga. Tapi untuk dari sisi rumah sakit ini gontok-gontokan antara dokter dan manajemen memang. Baik. Tapi menarik, karena yang ingin saya share sebenarnya bukan hanya teori tapi pengalaman ya dari beberapa amanah yang saya dapat. Nah ini yang penting, saya selalu sampaikan ini di awal. Pasien itu nggak ngerti ini, kadang kita pun dokter nggak ngerti ini. Bahwa pasal 39 Undang-Undang Praktek Kedokteran jelas disebutkan bahwa praktek kedokteran itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kita sepakat dulu, dan kesepakatan itu sebenarnya keperdataan. Tadi sudah disinggung 1365, 1367, sepakat dulu. Kesepakatan itu inspanning perbintenis, untuk upaya apa? Upaya pemeliharaan kesehatan. Nah informasi ini sayangnya nggak pernah ada di
seluruh rumah sakit. Harusnya tertera jelas bahwa kita sepakat dulu gitu. Pasien itu menganggap itu ke dokter itu hasil, atau dalam istilah hukum resultat perbentenis. Saya datang kemari minta sembuh, saya datang kemari minta diobatin, kalau nggak sembuh saya tuntut gitu. Padahal undang-undang mengatakan kesepakatan upaya maksimal. Yang itu nanti tugas MKDKI-nya baru melihat ini sesuai standar, enggak sesuai etik MKIK, semua peran itu ada. Bukan cuma ada di dalam Undang-Undang 29 2004. Di Undang-Undang Kesehatan jelas juga disebutkan bahwa hubungan tenaga kesehatan itu adalah upaya kesepakatan. Nah, upaya kesepakatan itu dijelaskan lagi lebih rinci di dalam penjelasan. Pasal 61 Undang-Undang 36 2009 dalam menjalankan praktik kedokteran, tenaga kesehatan, upaya pelayanan kesehatan terbaik tidak menjanjikan hasil. Itu inspanding perbentenis, bukan resultat perbentenis. Kita tidak boleh menjanjikan hasil. Penjelasannya bahkan disebutkan di sini bahwa dilaksanakan dengan kesepakatan. Ini yang kadang kita lupa. Lupanya itu untuk menyampaikan tadi. Nah, kesepakatan itu berarti ada hak dan kewajiban masing-masing. Dokter juga punya hak dan kewajiban, rumah sakit juga punya hak dan kewajiban, pasien juga punya hak dan kewajiban. Sayangnya yang menjadi standar penilaian akreditasi hanya hak dan kewajiban pasien saja yang wajib ditampilkan di rumah sakit, iya kan? Hak dan kewajiban rumah sakitnya enggak, hak dan kewajiban dokternya enggak. Ini yang selalu saya kritisi. Nah, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan, saya selalu sampaikan hak dan kewajiban itu, haknya itu turuni dulu, kewajibannya dinaikin. Coba lihat nanti di rumah sakit Bapak Ibu. Pasti haknya dulu yang di atas tuh. Bahkan itu tertera jelas di ruang-ruang tunggu, di kamar pasien, di brosur dan yang lain. Bahaya. Bahayanya apa? Begitu dia baca haknya, dia nggak akan baca bahwa yang di bawah kewajibannya tuh. Padahal kewajiban dulu dijalankan baru dapat hak. Bayar SPP dulu baru bisa masuk sekolah kan gitu ya. Terkait fungsi BHP 2A, pembinaan pembelaan, hak anggota pasal 4 anggaran dasar anggaran rumah tangga itu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi kan. Tapi jalankan kewajibannya dulu dong. Udah bayar iuran belum? Udah daftar belum gitu. Karena organisasi hidup dari iuran. Tolong jalankan kewajiban dulu baru kita bisa dampingin. Ini terjadi. Terjadinya di mana? Pada saat kita di BHP 2A menerima laporan, kita cek. Kita hubungi ketua ID cabangnya, ini anggota enggak katanya. Kita hubungi lagi ke wilayah, enggak, tapi pengaduannya banyak gitu. Gimana cara kita melakukan pendampingan pembelaan? Karena orang masih menganggap organisasi ID kita ini hanya mendapatkan rekomendasi doang gitu. Padahal fungsinya banyak, pendampingan. Nah, kembali lagi ke hak pasien tadi. Jadi setelah pulang dari sini besok Senin, suruh ganti tuh direkturnya. Kewajibannya dulu ditulis besar-besar tebel-tebel. Baru haknya di bawah gitu. Harapannya supaya haknya itu tidak terbaca lagi gitu. Kalau perlu fontnya agak kecil. Jadi kewajibannya dulu dibaca. Kewajibannya yang pertama apa? Mematuhi peraturan internal di rumah sakit. Ini enggak. Kalau dia enggak patuh, aturan-aturan yang sudah diberlakukan di rumah sakit bahaya. Karena setiap rumah sakit punya karakteristik, visi misi, peraturan internal rumah sakit yang berbeda. Sama seperti sekolah. Ada yang sekolah berkewajiban pakaian seragamnya Senin beda, Rabu beda, kemudian yang lain. Ya ini itu namanya peraturan sekolahnya di situ. Tapi saya yakin nggak ada yang menganjurkan siswanya itu pakai sendal, itu nggak ada. Tapi itu kan peraturan. Nah ini yang kadang kita peraturannya copy paste. Itu yang kita kenal dengan hospital by law. Sehingga begitu dokter kerja di rumah sakit kita, saya di sana dibayar sekian kok. Saya tindakan di sana dibayar sekian. Lah dia masuk ke rumah sakit kita kelas D, masa mau disamakan sama kelas B? Ya ini kan kurang dipahami, ada peraturan internal, oke lah. Pasien juga seperti itu. Jangan kemudian dia menganggap, kalau dia sudah tidak patuh, tidak menjalankan kewajiban mematuhi peraturan internal rumah sakit, kesepakatan nggak bisa dijalankan, karena kesepakatan itu kedua belah pihak. Boleh nggak rumah sakit menolak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kecuali dalam keadaan darurat yang nanti akan kita bahas. Pengecualian hanya dalam keadaan darurat. Kalau dia tidak darurat, kita boleh tolak kok. Silakan Bu ke rumah sakit lain. Daripada buat masalah, silakan Bu. Ibu juga punya hak, saya juga punya hak. Daripada buat masalah gitu. Ini yang tidak berjalan kesepakatan ini. Seolah kita hanya
menerima saja tanpa menjalankan kewajiban. Jadi jelas di awal yang perlu kita sepakati inspanning perbintenis, itu kesepakatan. Sudah sepakat atau belum? Nah ini yang tadi saya sebut, hak pasien. Pasien sudah paham haknya Bu, undang-undang sudah sangat tegas, setiap orang berhak menuntut ganti rugi yang tadi sudah dijelaskan pasal 66. Sayangnya di dalam RUU itu masuk lagi nih bunyi pasal 66. Masuk lagi setelah tadi mediasi, setelah tadi restoratif justice itu masuk di dalam RUU. Kemudian masuk lagi ternyata tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menggugat, melapor dan lain sebagainya ke perdata atau pidana. Nah ini masuk lagi. Nah saya punya untuk beberapa rumah sakit yang meminta saya mendampingi, saya masukin pasal 30 di resepsionis. Jadi kalau ada resepsionis di belakangnya ini, itu hak rumah sakit pasal 30. Rumah sakit punya hak menggugat yang menyebabkan kerugian. Jadi pasien kalau udah daftar dia baca itu dulu gitu. Termasuk di tempat-tempat. Terus juga rumah sakit punya hak menuntut setiap orang yang menyebabkan kerugian. Itu saya suruh itu direktur rumah sakitnya cetak ini, kemudian tempel di belakang kalau bisa resepsionis sama ruang tunggu saya bilang. Supaya bergeningnya jelas. Kalau pasien punya hak menggugat menuntut, kita juga rumah sakit punya hak menggugat menuntut. Persoalannya kan sekarang pasien itu lebih senangnya menggugat, itu persoalannya. Kalau dulu kita nggak perlu buat seperti itu. Karena pola pasien dulu tidak seperti sekarang, sedikit menggugat, sedikit melapor gitu, sedikit viral, sedikit videoin. Kemudian ya persoalan kita begitu viral sudah terkait kasus yang bayi meninggal pun diviralkan, dinaikkan lagi gitu. Jadi saya minta untuk hak rumah sakit juga jelas disebut di situ. Termasuk rumah sakit berhak memperoleh perlindungan hukum selama melakukan pelayanan dan tidak bisa digugat dalam memberikan pertolongan gawat darurat. 3 pasal itu di dalam diatur di pasal 30 dan pasal 42 itu saya minta semua rumah sakit pasang. Kalau perlu buat yang bagus. Sehingga begitu orang nunggu dia ngelihat. Loh, berarti aku bisa digugat juga. Minimal dia mengerim sedikit dong gitu, jangan ngegas terus gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita pahamin ya. Karena pasien itu berharap penuh kepada kita. Nggak ada yang salah di situ. Persoalannya komunikasi kita tadi, lack of communication. Ini yang menjadi masalah tadi yang disampaikan oleh Dr. Adib. Dokter kita nggak kalah pintar kok, benar. Kita sering di rumah sakit karena kita sangat dekat Pak, dengan Singapura. Dengan Penang kita sangat dekat. Dulu tiket itu hanya 250-300 ribu. Lebih murah daripada saya harus ke Semarang atau ke Jakarta. Nah begitu sampai di sana, itu semuanya sudah ada tuh. Bahkan TKI-TKI yang sudah menunggu kita, bahkan sudah mau menjemput kita, bahkan marketingnya pun buka cabang itu di Medan. Banyak. Tantangan kita itu lebih hebat lagi itu di situ. Dan begitu kita sampai, semuanya kita dilayani tinggal bawa. Bahkan koper kita pun dibawain. Bahkan kita dibawa ke apartemen. Atau kalau mau tempat yang lain. Kalau apartemen di sini ini harganya sekian ringgit. Kalau mau yang lain tidak suka yang ini kita bawa di sini ini sekian ringgit. Yang itu dekat dengan rumah sakit semua. Dan komunikasi dokternya lebih dari 15 menit dibanding dengan kita memang. Itu persoalannya. Tapi ya memang mereka sudah menganggap kita punya duit. Checklist labnya itu banyak. Ya jelas sampai pemeriksaan pemeriksaan anti resistensi, anti mikroba pun juga di checklist semua sama dia gitu. Jadi begitu kasih obat ya sembuh dong gitu. Kalau kita enggak, begitu mau suruh cek darah aja, nantilah obat dulu kan gitu. Besok dulu lah kalau nggak sembuh. Iya, suruh besok kontrol lagi nggak pindah ke dokter lain dia. Dia bilang ke dokter Benny nggak sembuh. Padahal saya sudah suruh cek lab gitu. Supaya tegak dia saya kan. Itu yang menjadi persoalan. Lack of communication. Hilang kepercayaan. Kemudian ketidakpuasan. Ya mungkin ruang tunggu yang nggak nyaman gitu ya. Termasuk fasilitas yang lain itu kita nggak punya di situ. Pasien juga tidak menerima. Ini yang paling sering. Informed consent itu ini yang jadi masalah ya. Dan saya yakin yang ditangani oleh MKDKI itu lebih mayoritas itu di sini. Pasien itu hanya suruh tanda tangan saja. Itu pola kita sekarang itu pasien hanya suruh tanda tangan saja. Padahal informed consent itu dan informed consent itu secara penerjemahan keliru kalau menurut saya.
Informed Consent 290/2008 itu penerjemahannya apa? Persetujuan tindakan kedokteran, toh? Padahal consent itu adalah izin. Informed itu informasi. Jadi kan minta izin dulu. Dan itu hak otonomi pasien. Dia setuju, dia tolak, dia tunda. Ini kita sorongkan, dia dianggap setuju operasi, setuju gitu. Padahal dia punya hak untuk menolak. Resikonya menolak itu ditanggung pasien. Resikonya setuju juga ditanggung pasien. Resikonya menunda juga ditanggung oleh pasien. Tapi kenapa dokternya yang digugat? Karena informasinya nggak nyampe. Takut kita menyampaikan kalau memang ada resiko kematian. Takut kita kalau menyampaikan, kalau kita sampaikan resiko kematian, pasiennya lari. Jadi nggak mau sama kita, hilang duit kita gitu. Jadi kita sembunyikan tuh kematian. Begitu dioperasi pasiennya meninggal, dia nuntut. Gitu. Komunikasi ini yang kurang, padahal form itu sudah sangat jelas. KKI bahkan di 2006 punya panduan khusus sendiri. Buku manual persetujuan tindakan kedokteran 2006. Saya nggak yakin apakah Bapak Ibu itu punya semua. Bahkan direktur rumah sakit pun begitu saya tanya nggak ada yang punya. Persoalannya di mana kalau nggak punya? Padahal di situ diatur jelas. Sering direktur rumah sakit tanya, dok kalau nggak ada suaminya, ini gimana? Siapa yang perlu tanda tangan? Di buku manual persetujuan tindakan kedokteran ada. Kalau suaminya atau istrinya atau suami nggak ada, istrinya nggak ada, maka turun ke anak kandungnya yang sudah dewasa. Tapi kalau anak kandungnya belum dewasa, kepada siapa? Ke orang tuanya, itu urutannya. Orang tua kandung. Kalau orang tua kandungnya nggak ada, baru turun ke saudara kandungnya. Kalau saudara kandungnya dicari pun nggak ada, baru ke ahli waris. Ya kalau anak turun kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Nah itu panduannya semua sudah ada kok. Jadi kalau dua-dua hadir, bapaknya sama ibunya yang tanda tangan, bapaknya saksi. Tapi kalau ibunya menolak, dia tanda tangan, ya silahkan. Berarti atas persetujuan mereka, kan kesepakatan mereka, kembali lagi kan kesepakatan mereka gitu. Tapi panduan kita mengatur itu, SPO kita mengatur begitu. Kalau ini lengkap, saya yakin MKDKI pasti kesimpulannya tidak ada pelanggaran. Soalnya SPO kita tak lengkap. Perlindungan kita itu ada di standar, bahwa seorang dokter berhak memperoleh perlindungan hukum. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Selama menjalankan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional, kemudian standar profesi. Standar profesi itu ada standar etik di sana. Sudah menjalankan standar itu atau belum? Belum, maka masuk ke dalam pelanggaran. Persoalannya pelanggaran yang kita lakukan dianggap kejahatan, padahal pelanggaran dengan kejahatan berbeda. Kitabnya saja berbeda, KUHP-nya kalau mengacu ke KUHP beda. KUHP untuk KUHP kitab pelanggaran di buku 2, kitab kejahatan di buku 3. Kita, pelanggaran etik dianggap kejahatan, pelanggaran disiplin dianggap kejahatan. Kita sendiri saja belum lurus. Pasien lebih parah lagi, makanya dia lebih senang ke polisi. Supaya dia mendapat keadilan. Ini yang menjadi PR kita. Pasien merasa tidak dengar. Ini semuanya perasaan-perasaan pasien saja. Perasaan tidak ditangani dengan baik, perasaan tindakannya juga tidak sesuai standar, perasaan ini dipulangkan. Ini yang paling saya khawatirkan nih. Kalau RUU itu disahkan. Di RUU itu hak pasien itu ditambahkan dirawat sampai sembuh. Hak pasien itu ditambah lagi, tadi kan cerita hak. Hak pasien itu dirawat sampai sembuh. Ini ada ortopedi tadi. Bayangkan ortopedi, berapa lama sembuh? 9 bulan dia dirawat di rumah sakit, los rumah sakit itu nanti bengkak itu, siapa yang biayain? Belum lagi bedah saraf, habis digergaji kepalanya, batoknya ditutup gitu ya. Belum sembuh kok kata dia. Ini siapa lah yang masukin pasal dirawat sampai sembuh? Persepsi sembuh itu siapa sih yang nanganin gitu, siapa sih yang mutusin? Bahaya, makanya polemik itu akan lebih cepat muncul kalau saya melihat beberapa pasal di RUU itu, kenapa kita menolak gitu ya. Di luar ada hal-hal yang positif lain yang banyak sih hal-hal yang positif di situ ya. Tetapi pemahamannya termasuk juga di dalam RUU itu ada hak akses pasien untuk mengakses dokumen isi rekam medis. Waduh, bayangin. Dikasih hak pasien untuk mengakses seluruh isi dokumen rekam medis. Itu bahasanya. Pasien diberikan hak mengakses seluruh isi dokumen. Ya saya saja orang awam, karena ada hak saya akan ke rumah sakit. Saya mau lihat dokumen rekam medis saya. Cuman pemahaman saya orang awam, ngerti nggak saya dengan yang ditulis di situ?
Ya mohon maaf saja, saya aja dokter umum mau membaca isi rekam medis spesialis bedah saraf ortopedi pun saya masih bingung. Akhirnya yang saya tanya siapa? Google. Saya percayai, iya. Saya yakini, iya. Benar, iya. Akhirnya saya gugat ke rumah sakit lagi kan. Gitu. Tantangan ke depan dokter lebih hebat dari sekarang kalau menurut saya. Karena sekarang itu lebih, makanya sekarang dokter-dokter belajar hukum. Tantangan terbesar lagi bukan dokter-dokter belajar hukum, tapi dokter yang belajar hukum menggugat dokter yang sekolah hukum juga. Kacau kita. Bingung. Kebingungan itu dulu saya alamin juga. Sehingga saya kemudian konsul ke promotor saya, Dr. Benny, dia jelasin. Dia harus jelas patronnya, mau belain dokter atau. Saya pernah berada di posisi belain pasien. Karena saya tahu standar, saya tahu aturan, saya tahu prosedur, saya tahu etik, saya tahu disiplin, semua saya tahu. Banyak pelanggaran yang dilakukan, banyak sekali kalau dokter. Tapi saya mengalami dilema etik, sampai nggak bisa tidur saya, benar. Bahkan ada pasien juga yang lebih ramai lagi, yang dioperasi ibunya itu dokter, dioperasi oleh ortopedi, anak kandungnya itu dokter kebidanan. Minta saya untuk supaya gugat di ortopedi, padahal dia nggak dibayar. Udahlah dokter ortopedinya nggak dibayar, si dokter objinya yang ibunya fraktur paha, ya, ikut operasi di situ, operasinya berlangsung 6 jam, dia ikut di dalam kamar operasi dokter objinya. Kemudian terjadi penyambungan yang tidak sempurna, karena pasang pennya menurut si dokter obgyn itu tidak sesuai ukurannya, dia gugat. Tuntutannya berapa? Karena dia sudah berobat ke Singapura habis 1 M. Dia mau gugat 15 M, kata 5 miliar gitu. 50% dokter Benny untuk jasa dokter Benny. Kan gila saya bilang. Kalau dokter dengan dokter saya mundur, saya bilang. Ini yang menjadi persoalan gitu. Dan ini yang akan terjadi nanti 5-10 tahun ke depan bayangan saya. Kalau MKEK tidak dikuatkan, BHP2A nggak dikuatkan. Dan ini sudah terjadi sekarang. Bahkan ada dokter yang main belakang. Kadang kami pengacara ini nakal memang. Otak pengacara itu nggak tahu ya, nakal. Mungkin bukan saya gitu ya. Tapi saya subkan ke belakang gitu. Saya punya teman-teman di belakang, dia pengacara semua, udah gugat itu sana, gugat di sana, nanti dia pasti akan panggil saya, nanti kamu yang bela ya. Benar. Dan ini terjadi. Ini yang buat kita runyam. Capek kita berteori. Nah, lebih repot lagi. Saya sekolah gitu ya, ngambil hukum ya supaya bisa berargumentasi di pengadilan. Tapi nggak laku Bapak Ibu. Di pengadilan itu kita bayar hakim. Jadi begitu ada kasus, kita harus sudah tunjuk hakim itu. Untuk Medan ya, mudah-mudahan daerah lain tidak. Karena kalau enggak, beda. Benar, hakim itu harus kita pilih. Dan itu ada uang beli hakim namanya. Ini terjadi nih, nggak ada polisi di sini. Dan itu benar. Sulit sekali mencari betul-betul bersih ya, walaupun ada, saya yakin adalah. Nah, bukan cuman itu. Begitu kita sidang, kan sudah ada daftar sidang itu bukan 1 hari 1 kan. 1 hari itu kadang ada beberapa tergantung kasus. Kita urutan yang ke-6, 5, 4. Sementara direktur sibuk, dokter sibuk kan. Bisa nggak yang pertama? Bisa, nomor 1. Beli nomor antrian. Supaya jadi urutan 1. Dan itu harus 1 hari sebelumnya. Supaya diubah tuh tadi. Karena kan sebelumnya kita udah tanya, minggu depan jadwalnya siapa aja. Banyak kasus ya. Kami berapa? Kalian urutan ke-7. Sengaja ditaruh ke-7 supaya dia tahu nanti supaya kita beli nih. Kayak beli kursi di penerbangan. Ini terjadi. Bahkan sama polisi pun, nah ini juga. Polisi kalau sudah menyidik, itu sudah punya spesialisnya sendiri. Itu spesialis lembah rumah sakit, ini spesialis malpraktek dokter, ini spesialis, itu punya semua. Karena kenapa saya bilang, begitu saya dampingin klien gitu ya teman-teman, masalah limbah, oh lain penyidiknya. Gedungnya 1, terus begitu kasus perawat, lain lagi penyidiknya. Kasus dokter, lain lagi penyidiknya. Besok-besok ada kasus lagi, oh ya kalau ada dokter pasti. Dan itu sudah semua. Dan mereka sudah punya patron template bahkan. Template pertanyaan itu mereka udah punya. Saking udah punyanya, akhirnya lupa ngapus. Ada nama rumah sakit, nama dokter lain di situ. Benar.
Copy paste. Jadi ya dibaca. Jadi saya pun juga membiasakan memberikan paraf di setiap halaman atau memberikan tanda khusus kalau itu memang BAP yang saya buat, atau saya selalu mengajarkan begitu kalau di BAP. Kasih tanda khusus. Mohon maaf, kadang bisa diubah, diganti. Ini saya share pengalaman. Mudah-mudahan tidak terjadi di Semarang. Ini yang mungkin terjadi di Medan. Tapi ini yang terjadi. Tapi persoalannya kembali lagi ke slide. Pasien itu ini yang penting. Dia wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Besar-besar itu dibuat. Jangan hanya tahu haknya saja. Haknya seram loh Bapak Ibu, benar. Menggugat, melaporkan ke media gitu ya. Dan itu haknya itu lebih banyak daripada kewajibannya. 18 haknya. Kewajibannya cuma 5. Makanya yang 5 ini digede-gedein gitu. Termasuk kan sudah jelas kewajibannya mematuhi rencana terapi. Udahlah nggak matuhi rencana terapi, tak sembuh, dokternya digugat. Sudahlah harusnya kata dokter istirahat, bed rest, tapi dia jalan-jalan, penyakitnya kumat, kambuh, kan kita nggak tahu. Dokternya yang digugat. Bahwa setelah operasi tindakan nggak boleh mengunyah, hanya air putih sama bubur saja, tapi dia makan ayam goreng, terjadi gerakan, kemudian luka emak kita parah, gugat lagi dokternya gitu. Karena nggak ada yang paham tentang kewajibannya ini. Termasuk menerima segala konsekuensi tadi keputusannya, menolak ada konsekuensinya, menunda ada konsekuensinya, setuju juga ada konsekuensinya. Termasuk yang kadang kita lupa, menunda. Informed consent itu kalau nanti dibaca ada penundaan tindakan operasi. Cuma persoalannya ada nggak diminta tanda tangannya. Dia nunda kenapa? Karena nunggu bapaknya dulu, nunggu saudaranya dulu, nunggu ustadznya dulu mau doa, nunggu lagi yang lain gitu. Memang pasiennya penyakitnya bisa nunggu, bakterinya bisa nunggu. Perkembangan bakteri itu per menitnya 10⁻6. Per menit gitu. Nundanya sudah 6 jam, sudah berapa lama. Sepsis pasiennya, meninggal. Dokternya yang kena. Karena kita nggak punya bukti, no documentation, you do nothing. Nggak ada tanda tangan pasien setuju tunda, nggak ada tanda tangan pasien yang minta tunda, nggak ada tanda tangan pasien yang memang disuruh tunda, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi begitu datang MKDKI, datang polisi dicek dokumennya, nggak ada. Ini yang jadi persoalan. No dokumen, karena kita dokter males, administratif bener. Saya sekolah administratif tadi dulu, administrasi rumah sakit di USU, kok saya ngurusin kertas ya? Capek-capek sekolah bapak saya suruh ngobati pasien, kok saya ngurusin kertas? Hampir saya berhenti Bapak. Tapi saya hanya berpikir kalau saya tidak ngurusin kertas, ngurusi dokter, jadi siapa yang ngurusi kertas, ngurusi dokter gitu? Biarlah dokter ngurusi pasien. Jadi kita memang harus berbagi tugas di sini. Ada yang ngurusin manajemen dari dokter Daniel, saya ngurusi kertas gitu ya. Ngurusi klaim gitu. Bapak Ibu ngurusin pasien. Supaya fair, adil dia. Karena kalau nanti di RUU itu disahkan, profesional bisa jadi direktur rumah sakit. Tenaga kesehatan lain bisa jadi direktur rumah sakit. Radiografer bisa jadi direktur rumah sakit. Profesional, siapa profesional? Tukang sapu 15 tahun di rumah sakit. Karena banyak baca dokumen, klaim, administrasi, terus ikut rapat di sini, duduk, dia berdiri di situ. Terus lama-lama orangnya bisa dipercaya jadi direktur rumah sakit, sekolahinnya SEMM. Dulunya nanti dia cerita tuh di depan, saya dulu tukang sapu tuh, dulu duduk di situ. Cuman persoalannya ngerti dia nggak tentang etik. Ngerti nggak dia begitu pasien itu sudah meninggal di depan karena nggak ada obat gitu. Terutama RSUD. Lama minta obatnya, nggak ada obatnya, meninggal di sana karena nggak ada obat. Obat lama datang, dan lain sebagainya. Mereka nggak akan pernah berpikir ke sana, gitu. Nggak akan mau mengeluarkan kantongnya untuk. Nah ini ada kasus menarik lagi di rumah sakit, mungkin lagi ditangani MKDKI. Dokter bedah plastik, ini di rumah sakit nih lagi ditangani. Sudahlah dia diobati, itu luka bakarnya 60%. Kasihan si dokter perempuan. Jadi si dokter bedah plastik ini, dia bawa semua BMHP-nya, dia obatin pasiennya itu nggak perlu bayar, pasien BPJS. Sembuh. Cuman kalau didiagnos, kan pasien dapat resum ya. Hak pasien kan dapat resum. Di resum itu ada diagnosa coding. Diagnosa coding itu dilakukan skin grafting. Dia cari tuh di Google skin grafting.
koyak kulit, tempel. Oh nggak ada aku kulitku dikoyak, ditempel. Dilapor penipuan si dokter. Ini terjadi nih sekarang, kasusnya lagi naik. Padahal dokter itu bawa BMSD, dia tempelin tuh semuanya. Itu harganya mahal katanya. Lagi mau nolongnya. Nah, diagnosa coding, nah ini yang kadang kita juga males buat diagnosa nih, dokter-dokter. Diagnosa itu ada diagnosa sementara, diagnosa masuk. Ada diagnosa operasional selama jalan. Kalau kita visit tiap hari bisa berubah toh. Ada diagnosa akhir. Persoalannya dalam membuat diagnosa kita males buat diagnosa banding. Padahal dulu sekolah diajarin. DD 1, 2, 3, bahkan dipaksain sama konsulen 5 minimal katanya. Ini setelah tamat enggak 1. Begitu salah diagnosa, ribut. Gugat. Kan rame. Itu baru diagnosa medis. Belum diagnosa coding, inasi bijis. Enggak ada yang sama. Dan ini kita sama-samain. Kita cocok-cocokin. Enggak cocok, digugat. Ini yang terjadi sekarang. Fraud. Sudah fraud, sudahlah kerja, rumah sakit keluar BMHP, bahan medis habis pakai, BPJS bilang nggak bisa dibayar. Iya, waktu habis 5 menit. Ya. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit Dokter Beni. Nah kewajiban pasien tadi, ini yang paling penting harus disampaikan kepada seluruh pasien di rumah sakit. Ini dulu yang disampaikan, bukan haknya. Haknya itu belakangan, bayar dulu. Baru kita cerita hak. Bahwa rumah sakit itu, pasien itu punya kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan, termasuk mematuhi terapi dan lain sebagainya, enggak. Dietnya sudah kita atur, dia makan nasi bungkus, nasi yang lain. Kan dia enggak patuh tuh. Begitu terjadi masalah kan kita kena lagi. Pasca operasi disuruh puasa, dia malah sudah makan duluan. Nah tanggung jawab etik dokter ini ada. Tadi sudah dijelaskan oleh MKEK, termasuk tanggung jawab perdata. Gak enak lu jadi dokter benar. Sudah ada tanggung jawab etik di sidang etik, tanggung jawab MKDKI di sidang MKDKI. Dan ini semua jalan paralel dan besok-besok. Jadi dokter itu bukan ngurusi pasien, ngurusi ikut sidang di sini, sidang etik. Belum lagi nanti kalau banding MKDKI, terus belum lagi kalau digugat perdata. Yang lebih menarik lagi, yang kasus yang pernah kami tanganin, hanya karena perbedaan hasil pemeriksaan screening HIV. Semua pasien-pasien mau bersalin kan kita harus periksa rapid test HIV. Reaktif toh. Karena reaktif kita rujuk ke rumah sakit yang melayani gitu. Karena reaktif di sini. Dirujuk. Begitu dirujuk ini non reaktif. Ini digugat nih rumah sakit. Berapa? 150 miliar coba. Ini benar. Dan yang digugat itu bukan cuma ini tapi kepala dinas kesehatan kabupaten kota juga. Hanya karena tadi, ini kan screening kan. Enggak ada yang ngerti gitu. Dan minta damai 50 miliar katanya. Kalau enggak naik. Ya udah kita lawan aja, akhirnya kalah memang. Tapi ya itu tadi, kita menangnya itu karena kita beli hakim duluan. Kalau duluan beli hakim ya dia menang itu. Karena hakimnya sudah di belakang sudah, ini gimana ini dari rumah sakit? Soalnya dari pasien itu saya bisa aja mutus ini 10 miliar kami bagi 2 katanya. Enak cari duit ini sekarang. Oke, baik. Tapi terkait tanggung jawab perdata, gugatan itu tentu ada kewajiban yang tidak terpenuhi. Kita harus pastikan kewajiban kita sudah kita lakukan. Kita harus pastikan bahwa kalaupun ada luka, itu bukan karena kesengajaan dari unsur yang kita lakukan. Nah tentu penyimpangan ini penting. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sesuai standar, tidak ada yang menyimpang dan tidak ada kelalaian. Termasuk juga unsur kerugian tentu ada. Mungkin pasiennya masuk ICU, pasiennya meninggal atau cacat dan yang lain. Dan yang paling penting disampaikan oleh Dr. Hari tadi adalah asas kausalitas. Ini yang penting. Ini lupa kita. Asas kausalitas itu harus dipastiin bahwa akibat suntikan kita dia meninggal. Akibat tindakan operasi kita dia meninggal. Itu kausalitas. Akibat tidak kita lakukan pengobatan dia meninggal. Akibat tidak kita operasi dia meninggal. Tapi kalau akibat itu pasiennya yang nunda, yang tidak setuju, yang kemudian pasien yang menolak, ya tentu pasiennya yang menjadi beban. Berbeda dengan asas kausalitas yang terkait tentang cause in fact atau conditio in qua non free, yaitu tinggalnya kasa. Kan nggak mungkin pasien meninggalkan kasa di dalam perut, sementara ya dalam hal tidak berdaya, ketinggalan gunting dalam perut. Ya, itu kan proof speak itself. Jadi
bukti itu sudah berbicara sendiri. Tidak mungkin pasien masukin gunting sendiri ke dalam perutnya. Pasti ada seseorang yang lalai meninggalkan atau mungkin tidak melakukan prosedur sehingga tertinggal. Tapi pun ternyata saya baca jurnal, ada kasa yang memang sengaja ditinggalkan dan itu memang bisa larut. Terkait kasa, tapi harus dipastiin bahwa rumah sakit itu menggunakan kasa itu. Saya lupa kodenya ya. Itu memang boleh ditinggalkan kasa itu di dalam dan nanti akan terserap dia ya. Kelalaian bukan pelanggaran dan bahkan bukan kejahatan. Ini yang penting. Walaupun kita lalai, itu bukan berarti pelanggaran atau kejahatan selama tidak ada kerugian. Mungkin kita lalai tapi nggak ada kerugian. Dia tidak parah, dia tidak sakit, dia tidak keluar duit. Kan unsur kerugian dulu yang penting. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah gitu ya. Ya tentu tanggung jawab hukum unsur pembiaran dan kesengajaan ini penting. Ini tadi sudah dijelaskan pelanggaran disiplin. Nah kelalaian medik tentu ini juga harus hati-hati. Dan ini yang ingin saya sampaikan terkait pembiaran dan penelantaran. Pembiaran penelantaran itu ternyata diatur di pasal 304 sama 531. Bahwa kalau ada orang dalam keadaan sengsara, membutuhkan pertolongan bantuan, kita tidak memberikan pertolongan bantuan, maka kita bisa diancam 6 bulan penjara, bahkan yang lama itu 1 tahun 8 bulan. Tapi pasal 531 dan 304 ini tidak hanya berlaku untuk dokter. Ya kita anggap ini kita semua orang awam nih, SE semua. Ada yang pingsan di depan. Pasal 304 ini berlaku. Kalau tidak segera memberikan pertolongan itu. Makanya saya nggak berani mobil saya pasang stiker ID. Iya, bukan tidak menghormatin ID. Biarlah ID itu adanya di sini aja. Kenapa? Karena lewat nanti kecelakaan, lewat mobil itu ada stiker ID-nya. Kalau dia ngerti pasal 304, 531, kita orang yang sudahlah ahli secara hukum, kita punya tanggung jawab hukum. Wajib memberikan, artinya kita berhenti di situ. Kecuali memang kita ditelepon, ada yang darurat di kamar operasi sana. Tapi kalau yang nggak ada darurat, kita wajib berhenti berikan pertolongan di situ. Kalau enggak dia akan catat plat kita, kemudian laporkan. Di sini, pembiaran. Penelantaran medik. Makanya hati-hati. Jadi jangan setelah ini cabut semua itu. Semua stikernya cabut. Ya. Bahkan yang bahaya itu penelantaran di pasal 190 ya. Di pasal 190 itu dalam keadaan gawat darurat kita wajib memberikan pertolongan pertama. Catatannya pertolongan pertama. Apa sih susahnya pasang oksigen? Tapi pastikan oksigennya isi. Kalau nggak kosong nanti kayak Medan lagi. Ya. Oksigen kosong lagi Ya, gitu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Terus terkait ini pasalnya itu lumayan menyeramkan ya. Pasal 190 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Ayat 1-nya itu tidak memberikan pertolongan, sengaja tidak memberikan pertolongan pertama. Catatannya pertolongan pertama kok. Pertolongan pertama kan kita sudah tahu ABC. Jadi untuk apa belajar gawat darurat ya. ABC, airway, breathing, circulation. Ya sudahlah pasang oksigen, tidurkan, pasang infus. Itu sudah pertolongan pertama, bebas kita dari pasal 190 tuntutan. Yang bahaya itu di ayat 2. Kalau pemberian pertolongan pertama tidak kita berikan tadi, menyebabkan matinya orang, itu tuntutannya 10 tahun penjara dan pula lagi. Denda 10 miliar. Kalau dia meninggal. Kalau yang ayat 1-nya, itu yang pasal 190, itu kalau sengaja tidak memberikan pertolongan pertama, ya sengaja tidak memberikan pertolongan pertama, itu dia digugat 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Yang sengaja. Pasien kemana-mana bawa kamera Bapak Ibu. Ini ditelantarin, enggak dirawat, enggak di ini. Dia kan semua sudah video ini tuh. Dibiarkan, ditelantarkan, padahal persoalannya lagi kita tak punya flyer informasi apa itu gawat, apa itu darurat, apa itu gawat darurat, apa itu merah, kuning, hijau, biru. Enggak ada penjelasan itu. Ada pun kecil, cuman di print kertas A4. Itu yang penting supaya besar ya. Baik, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu sekalian. Ya, ini memang istimewa. Saya tekan istimewa karena tadi ya dari jauh kayak koas tadi. Memang identitas masih kami sembunyikan supaya lebih heboh nanti ya. Beliau ini sebetulnya kan nama panjangnya, waduh kurikulum vitae-nya tebel nih sehingga saya kalau membaca sampai nanti maghrib belum selesai nih ya. Dokter Beni Satria, MKes, SH, MH. Ada lagi tambahan CP, MED, CPR,
arbitrase ya. Jadi kemampuan beliau di bidang hukum utamanya sebagai advokat ya, itu sangat kompleks ya. Sehingga tapi di sini juga tadi yang dibicarakan tadi hak dan kewajiban. Ini saya mau nyinggung hak saya sebagai moderator. berani menghentikan ini ya. Moderator itu ditugasi menghentikan nanti mengatur ya. Nah, untuk itu tadi kan baru session setengah ini tadi, akan kami lanjutkan dengan session berikutnya masih beliau pembicaranya ya. Karena mengingat beliau ini selain sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Medan, Direktur PT Sri Pamela Medika Nusantara ya. Direktur RSU Bunda, Direktur RSU Mandiri, Direktur RSU Sarah ya. Tapi yang lebih penting beliau adalah pengurus PB ya di BAP 2A. Sehingga draft untuk Ortala BAP 2A sudah di sakunya beliau, tapi memang belum diresmikan ya, belum di launching nanti. Tapi sudah tadi beberapa pasal-pasal sudah agaknya disindir. Nah, ini kita lanjutkan Dr. Beni untuk session berikutnya, tapi tetap hak saya mau saya gunakan. Sekarang setir kiri, sebelah kiri. Nah, tadi kanan nanti sebelah kiri gantian. Sehingga teman-teman yang dari sebelah sana nanti merata gitu ya. Kami lanjutkan Dr. Beni silakan. Ya, ini pengurus kami di BAP 2A. Alhamdulillah Dr. Gego berhasil saya ajak ke PB. Karena di awal saya sudah menolak sih ke Pak Ketum karena kesibukan yang lain. Tapi Pak Ketum minta karena tadinya hanya sebagai juru bicara terkait kasus Terawan saja gitu. Tapi itu pun jadi persoalan juga. Saya sering ditelepon direktur, jangan maju kali gitu ya. Karena saya bertugas sekarang saya pegawai BUMN. Saya Direktur PT Sri Pamela Medika Nusantara, itu adalah anak kandung perusahaan PTPN 3 yang ngelola 4 rumah sakit dan 13 klinik. Jadi status saya itu pegawai BUMN. Makanya waktu kemarin demo itu, jangan demo ya kata Presiden, kata Direktur Loading ya, iya siap Pak. Ya itu menjadi resiko perjuangan. Ini pengurus kita dan alhamdulillah tersebar semua di seluruh provinsi. Semarang ada, Surabaya ada, Riau ada, Jakarta, kemudian Sulawesi, Kalimantan. Ya alhamdulillah kita bisa. Nah ini tadi hak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi, tapi kewajiban mohon dijalankan dulu. Nah ini tadi yang saya bilang syarat dan ketentuannya berlaku. Dokter itu punya hak memang memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Kembali lagi SPO. Polisi sudah paham di sini. Setiap saya diminta, baik saya pernah sebagai ahli ya, kasus yang rapid tes kimia farma yang viral itu. Langsung dihubungin Polda, Dr. Beni kemari gitu. Nah itu ya memang nakal ya. Jadi memang terpenuhi unsur-unsurnya. Beliau tanya SPO memang. Dan syukurnya SPO itu memang sudah ada. Mereka ngangkat limbah itu bahkan disuruh OB-nya itu bawa ke induk ke Medan gitu. Padahal kan standar untuk mengangkut limbah itu adalah harus punya izin angkut, kemudian bak tertutup dan lain sebagainya, bukan dengan plastik kresek begitu dibawa gitu. Ya. Jadi banyak pelanggaran prosedur di sana. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah di sini, pastikan bahwa sejawat kita itu paham standar profesi, standar prosedur. PNPK itu kita itu belum berubah 2008, Panduan Nasional Praktik Kedokteran. Yang itu pun tidak copy paste, turunin, dibuat turunannya. Itulah makanya pentingnya clinical pathway. Itu pentingnya audit medis. Kalau dokumen itu ada, nggak usah takut dipanggil polisi saya bilang. Nggak perlu takut dipanggil polisi walaupun pasien meninggal. Tapi dokter-dokter harus siap. Ini sama kayak kita dulu pendidikan, masuk ke kamar mayat, kemudian ada dokter forensik. Kalau itu udah makanannya itu. Dulu waktu kita kan sampai nggak bisa tidur, sampai kebayang, makan pun juga mayat itu, kadaver itu masih terbayang-bayang. Tapi kan dulu, setelah kita makin sering kan udah nggak takut lagi. Ke polisi juga seperti itu. Kalau dipanggil polisi, menerima surat polisi, pelototin aja supaya terbentuk antidotumnya gitu. Ya bener.
Kalau dokter forensik ya udah sering. Harus dipelotot ini enggak, Dok. Ada baru amplop surat saja. Kop coklat, stempel polisi, apalagi nih udah panik semua, udah ngamuk, jantung udah takikardi 250 km per jam. Udah ketakutan benar. Begitu dibuka, oh ternyata sebagai ahli, kan tenang gitu. Begitu dibuka udah ketakutan, saksi gitu. Nah, ya kita bacain semua. Pertama pastiin surat itu asli, ya nggak apa-apa santai aja ahli. Oh ada stempel, oh siapa nama penyidiknya, terus kepentingannya apa, dasar hukum yang digunakan apa gitu. Begitu biasanya wajib itu. Jadi kenapa kita dipanggil atas kasus apa, kemudian itu artinya mereka juga punya SOP. Kalau polisi kemudian tiba-tiba menetapkan kita tersangka misalnya tanpa prosedur, artinya tanpa SPO, polisi pun bisa kita laporkan kok. Kita juga punya hak yang sama gitu untuk melaporkan. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh negara, hak dan kewajiban masing-masing. Polisi tidak akan serta-merta menetapkan diri kita dulu sebagai tersangka. Kalau sebagai ahli, nah ini yang penting. Begitu ada surat panggilan, biasanya hari ini masuk, tidak besok dipanggil, beberapa hari. Artinya kita masih bisa dikasih waktu tuh untuk membenahi ini. Dirapiin, itu yang keliru. Kebanyakan kita rejected, apa ini? Udah, lawan saja, udah. Itu yang terjadi di Medan. Kita merasa benar sendiri. Kesalahan kita pertama itu kita merasa benar sendiri, kita merasa sudah paling benar, paling pintar kita. Padahal hukum itu nanti akan bisa berbalik. Tentu hak juga sudah dilindungi dalam undang-undang. Kita punya BHP2A, buku pedoman yang dibuat oleh Dr. Nasar, spesialis bedah 2018, dan ini sedang kita bersama Dr. Diego dan kawan-kawan sedang kita revisi, sedang kita sempurnakan mengikuti perkembangan karena sejak 2018 kita pikir sudah harus disempurnakan. Ini penyusunnya Dr. Nazar, Dr. Eflila, Dr. Emir, kemudian Dr. Luki, Dr. Budi, dan Dr. Dery. Nah di kepengurusan sebelumnya pun ada makelar kasus juga BHP2A, maka kita menghindari makelar kasus. Kasus itu banyak memang masuk ke BHP2A. Jadi kalau memang kita makelar kasus itu kita kerjain kasus-kasus itu jangan ya. Nah tentu pemeriksaan penindakan ada tugas di dalam fungsi BHP2A, nanti secara detail Dr. Diego akan menjelaskan. Tentu ini tugas kita. Makanya kemarin saya banyak berbicara tentang RUU karena salah satu tugasnya itu adalah telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan organisasi. Tapi harusnya harapan kita bukan tugas BHP2A PB. Tapi harusnya BHP2A cabang juga sama tugasnya. Wilayah juga sama karena karakteristik kita Indonesia negara kepulauan itu beda. Sumut beda dengan Semarang, Jawa Tengah, Salatiga. Persoalan kita beda. Nah harapan kita kan harusnya PB itu menampung semua dari BHP2A cabang yang sudah melakukan telaah hukum ini. Yang ditelaah kan aturan hukum yang berkaitan dengan anggota dan organisasi. Ada nggak kita dirugikan? Waktu di awal draft itu keluar, kita sangat banyak dirugikan. Termasuk hilangnya rekomendasi organisasi profesi, termasuk juga kita akan dipecah belah dan lain sebagainya. Dan kemudian alhamdulillah yang masuk sekarang ini sudah memasukkan unsur-unsur tadi ya. Jadi itu yang harus ditelaah, termasuk telah hukum peraturan ketetapan organisasi. Kalau ketetapan organisasi dirasa salah, kan tidak semua benar tadi. Dr. Adib salah dalam membuat ketetapan, kita harus lakukan telaah dan kemudian melakukan advokasi. Kemudian melakukan pembinaan terhadap anggota. Nah ini yang memang belum terkait pembinaan. Bagaimana sih proses pembinaan kita, ini kita belum, termasuk juga perlu mendengar pendapat dari unsur-unsur organisasi yang lain. Peran dan fungsi tentu pembinaan hukum dan memberi masukan RUU. Kita sudah memberikan masukan dan memang kita sudah, tapi sayangnya itu tidak button up ya. Ya apakah memang mungkin teman-teman manut karena sudah dari PB, sudah deh. Tapi kan kita harus bersuara lebih dulu karena dari bawah kita tunggu juga nggak ada. Tapi harapan kita tetap kita tunggu masukan. Dr. Adib juga kemarin juga singgung tetap memberikan masukan dan termasuk juga dalam hal pendampingan ini perlu dilakukan pendampingan. Nah dalam hal pembinaan ini yang kita masih minus. Minus itu kita belum tahu bagaimana kita lakukan pembinaan. Yang pernah masuk ke PB itu laporan dokter intensif ya. Yang sudah menjalani hukuman 2 tahun penjara. Dokter intensif melakukan sudah menjalani, sudah selesai. Tapi karena intensifnya belum selesai, maka Kementerian Kesehatan melalui KIDI itu meminta PBID melakukan pembinaan dulu.
Karena yang bersangkutan sudah mengajukan untuk melanjutkan internshipnya. Gitu. Kasusnya itu kan kasus pelanggaran ini ya, pelecehan. Jadi semua pasien-pasien yang dia periksa, ya itu difotoin tuh kelaminnya semua gitu. Aneh-aneh kita itu. Itu difotoin semua dan akhirnya ada satu pasien yang adu, kemudian terbukti dan sudah menjalani hukuman dokter intensif 2 tahun. Terus dia mengajukan ke KIDI, ke kementerian mendapatkan pengaduan itu, dia teruskan ke PB untuk apakah yang bersangkutan sudah dilakukan pembinaan, itu pertanyaannya. Bingung kita. Itulah yang kemudian kita hubungi cabangnya, apakah dia anggota ID cabang? Enggak katanya, enggak terdaftar. Kita tanya ke wilayah, enggak juga. Kita tanya ke mana asal fakultasnya, alumninya, ya mungkin ID cabang di sana di alumni, enggak juga. Gimana kita melakukan pembinaannya? Oke, akhirnya kita sarankan yang bersangkutan daftar, kemudian ke tempat internshipnya karena dia ingin melanjutkan, tinggal 1 tahun lagi melanjutkan. Jadi pembinaan yang selama ini kita lakukan hanya membuat tulisan atau membuat paper termasuk tentang hukum tentunya biar supaya dia mau membaca, memahami tentang aturan-aturan etik dan hukum. Sementara itu baru terkait pembinaan. Pembinaan ini kan lebih kepada lapas sebenarnya. Kita kan nggak punya kurungan ya. Dan tidak mungkin kita buat itu juga gitu. Dan jangan coba-coba untuk berjuang buat kurungan. Lembaga pembinaan gitu. Jangan. Tapi sementara itu yang bisa kita lakukan, buat buat tulisan, buat paper, buat tulisan yang supaya dia mau membaca, memahami. Termasuk mengikuti kegiatan yang berbau etik dan hukum. Jadi untuk seminar dia wajib ikut dan buktinya ada sertifikatnya gitu. Supaya apalagi sekarang bisa dilakukan secara daring ya. Nah, terkait fungsi pembelaan, tentu perlindungan dan pembelaan ini perlu dipahami bukan berarti yang salah itu dibela, enggak. Pembelaan itu kan harus melihat juga unsur-unsur tadi. Dan kita sangat yakin tidak ada dokter yang sengaja untuk melakukan kecuali yang tadi. Kalau itu unsur kesengajaannya memang terpenuhi. Kalau sudah seperti itu kita fungsinya pembelaan. Dan itu ternyata tidak satu kasus. Tapi terjadi juga di Banten. Saya dihubungi oleh BAP 2A Banten. Ini kasusnya, ini dua-dua ini alumni saya pula lagi, makanya bingung. Kasusnya sama, polanya sama. Jadi pasien itu memang dan bukti itu ada sama polisi. Dan walaupun sudah dia delete, HP-nya karena disita, dilakukan forensik digital sama polisi, dapat itu semua. Ada beberapa foto gitu ya. Nah ini yang memang kalau sudah seperti ini bukan pembelaan lagi, tapi hanya pendampingan saja. Paling nggak hanya menjalanin dan dengan harapan ya hukumannya tidak terlalu berat ya. Nah bagaimana dengan prosedur penanganan kasus, ini nanti saya akan lebih detail lagi. Tetapi yang paling penting disampaikan Dr. Edi adalah coba upayakan dulu mediasi. Ini yang paling penting. Ya, walaupun mediasi saya tidak terlalu happy dengan mediasi karena ujungnya negosiasi juga. Beda-beda tipis antara negosiasi dengan mediasi gitu. Dan kalau mediasi memang ini wajib ada mediator. Beda dengan negosiasi, ya. Itu tidak ada kewajiban dia harus ada negosiator. Nah ini penting. Umumnya pasien itu di awal itu sudah mau menggugat dan lain sebagainya. Ya, pengalaman saya sebagai direktur, ini harus apple to apple ya. Kalau pasiennya sendiri atau keluarganya yang komplain tanpa membawa siapapun, maka dokter atau direktur rumah sakit manajemen wajib hadapin, layanin segera. Karena apple to apple dia. Jelasin sakitnya, diagnosanya, kenapa meninggal, kenapa dia masuk ICU, kenapa parah, kenapa tidak sembuh, jelasin. Gak apa-apa. Termasuk jelasin semua aturan-aturan kita. Termasuk juga bawa rekam medis itu bahwa dia sudah tanda tangan dan yang lain. Biasanya pasien akan reda, paham dan gak akan nuntut. Gitu. Tapi kalau dia bawa pasien, bawa keluarganya, kemudian dia pernah bawa satu pendeta itu kemarin. Minta izin. Karena kita yang menentuin, oke boleh pertemuan besok, tapi yang hadir maksimal 3 orang, maksimal 5 orang. Tapi dia minta, oke maksimal 5 orang, itu keluarga itu ada 6 sampai 16 orang itu di luar itu. Enggak, 5 orang aja yang boleh masuk. Akhirnya keluarga setuju. Nah, ada satu pendeta, ini siapa? Pendeta, kemudian ada saudara dan lain sebagainya gitu. Oke nggak apa-apa, masuk. Kita jelasin di awal, kasus agak rame, kemudian pendetanya bilang, loh jangan begitu. Saya juga pengacara, dikeluarkan kartu peradinya. Baru akhirnya, loh Bapak peradi mana katanya? Ya saya juga peradi, kita keluarin juga kartu as kita, kartu peradi.
Akhirnya main gaple apple to apple, kalau enggak dia akan merasa menang sendiri gitu. Jadi memang ini penting, jadi kalau memang dia menghadirkan pengacara, advokat atau orang hukum, kita juga hadirkan orang hukum kita juga gitu. Supaya bargainingnya jelas. Karena kalau enggak nanti dia akan merasa lebih pintar, lebih tahu standar, lebih tahu prosedur, padahal kita dokternya sekolah. Tapi mau kita jelasi begitu pun, nggak akan masuk. Tapi begitu kita keluar kartu identitas kita sama-sama advokat, ya dia akan. Dan alhamdulillah nggak ada tuntutan Rp1 pun. Tapi masalah tuntutan tadi makin tambah banyak, kalau memang kita biarkan itu berlarut-larut gitu. Merasa diabaikan, merasa dicuekin, merasa, nah itu penting. Kalau di awal, bukan mediasi yang saya sarankan, tapi musyawarah mufakat. Karena Pancasila ngajarin itu dulu sebenarnya. Musyawarah mufakat. Jadi kalau memang dia komplain, ya kita musyawarah dulu lah. Dalam hukum perjanjian pun juga ada musyawarah mufakat di situ. Jadi kita musyawarah mufakat dulu, silakan apa keluhannya sampaikan semua, silakan ngamuk di ruangan gitu ya, silakan sampaikan, silakan nangis, silakan itu, ya silakan. Dan sebagai strategi juga kita sediain makan minum tapi yang enak. Gitu ya, makasih makan minum semua, walaupun tidak dimakan, nasi kotak itu dibawa juga. Karena kalau orang udah kenyang, kadar gula udah naik gitu ya. Ya kayak gini semua, ngantuk, males ngomong gitu. Iya. Tapi kalau lagi lapar, tadi. Itu psikologis memang. Ngadepin demo pun saya gitu, bolak-balik saya di demo juga. Udah gak apa-apa demo, habis itu suruh masuk, makan dulu, minum dulu gitu. Habis itu kenyang lupa dia mau ngomong apa. Ruangan handling komplain itu penting, unit pengaduan. Kasih ruangan yang sedingin-dinginnya, bener. Senyaman-nyamannya gitu ya. Kasih makanan, minuman sepuasnya juga. Udah makan minum Pak, Bapak kan tamu kami, gak apa-apa makan. Baik kali ya gitu ya, akhirnya hilang tuh. Tapi udahlah gitu dikasih ruangan duduknya juga gak asal sekadarnya, minuman air putih pun gak, makin tambah ngamuk dia. Itu strategi. Kadang menghadapin itu juga ya silahkan gitu ya. Tapi musyawarah mufakat dulu. Tidak tercapai, saya sarankan negosiasi. Karena kalau pakai mediasi, bayar mediator. Itunya yang jadi masalah. Panggil dokter Gigo berapa tarifnya, panggil di sana lagi berapa tarif mediator, panggil sana sini gitu. Sulit. Tapi kalau ujungnya baru mediasi, kalau enggak baru. Paling enggak kan ada 3 tingkatan. Musyawarah mufakat tuh dulu, terima dulu semua keluhannya, negosiasi apa sih maunya, apa enggak bisa ditawar lagi sekian segitu. Udahlah kami obatin sampai sembuh. Untuk uangnya mungkin jangan sampai seperti itu. Tapi teknik-teknik mediasi penting diterapkan di negosiator. Contohnya agak dibawa memujuk, kenapa sih Pak nuntutnya sampai 100 juta? Iya dok, saya punya hutang dan lain sebagainya. Mungkin negosiasi lagi 50 juta, mungkin negosiasi lagi 20 juta, mungkin negosiasi lagi, mungkin akhirnya ya sudahlah kita kerja saja di sini. Sebagai OB, kemudian kami butuh OB. Kan itu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Karena dia nggak punya kerjaan, hutangnya numpuk, ya sudah kerja. Ya, dengan kontrak kerja gitu ya. Ya sudah kerja, bulan depan pecat aja lagi. Kan kontraknya sebulan. Nah ini hubungan kita dengan MKIK. Jadi hubungan kita dengan MKIK jelas penyelesaiannya dengan cara memberikan informasi dan rujukan serta pendampingan pembelaan. Ini yang kemarin kita punya masa lalu yang kurang baik dengan MKIK sebelumnya. Kita sudah dihubungin bahwa ada kasus pembacaan harus didampingi MKIK gitu ya. Udahlah, ya mohon maaf kita berorganisasi kan bukan full timer ya di organisasi. Jadi oke lah boleh lah, kerjain kita cari siapa sih yang bisa hadir gitu. Syukurnya nggak harus saya terbang dari Medan ke Jakarta, ada yang di Jakarta deket. Tapi kan Jakarta deket pun macet ya. Akhirnya begitu sampai cuman suruh dampingin doang. Ngomong nggak boleh, bicara nggak boleh, jadi saya jadi cuman dampingin doang. Kayak dampingin pengantin gitu, diem aja gitu. Fungsi ini nggak jalan, makanya kita protes ke MKIK. Maunya nanti BAP 2 wilayah dan cabangnya juga jangan, ya toh kita sejawat kan, bukan menghukum gitu. Kan bisa kekeluargaan, bukan berarti kita ngomong pun juga nggak boleh, bicara pun nggak boleh, ngangkat tangan nggak boleh bicara katanya, kan gawat gitu. Ya paling nggak fungsi kita dengan MKIK kita bisa saling kasih informasi, rujukan gitu ya, termasuk juga mungkin kita punya bukti yang lebih valid lagi sehingga putusan MKIK itu bisa betul-betul objektif.
Nah dengan badan legislasi, advokasi, kita sama-sama melakukan telah hukum dan aturan lain, termasuk di P2KB untuk pembinaan lewat acara-acara seperti ini, ada sosialisasi, tadi sudah sangat baik, sumpah dokter, mengingatkan tentang etik. Kemudian dengan spesialis atau seminat, ini bekerja sama dalam hal pembinaan, konsultasi, dan pembelaan. Jadi kalau memang ada pembelaan boleh. Kemudian dengan wilayah, cabang BHP 2A. Nah harapan kita BHP 2AI di cabang wilayah itu harusnya lebih dahulu mengetahui kasus. Pertama supaya penanganannya itu lebih cepat dan lebih tepat. Kenapa? Karena kita selalu menerima laporan dari PB, kita lakukan komunikasi lisan. Dok terkait kasus ini, itu gimana kasusnya mana yang ini? Oh kami malah nggak tahu. Sering begitu. Karena sepertinya masyarakat hanya tahu ID itu Samratulangi. Jadi semuanya mengadunya itu di Samratulangi. Padahal kita organisasi itu berjenjang. Ada cabang, ada wilayah, ada pusat gitu. Nah supaya ada mekanisme banding juga gitu ya. Jadi kalau di cabang supaya cepat ditindaklanjuti, bisa ya supaya cepat dipanggil. Ini bisa sekarang nggak ke kantor ID cabang sekarang? Ini kasusnya gimana? Kan lebih cepat ya daripada kita yang harus wilayah. Waktunya kurang 5 menit. Baik, ini kayaknya tinggal 2 lagi nih. Hubungan dengan eksternal, dengan Polri, tentunya dengan instansi, ini yang kita baik melakukan koordinasi ya. Terutama ya walaupun kita pahamin banyak beberapa, tetapi banyak beberapa juga yang baik ya. Nah ini prosedur penanganan kasus di ID cabang dan wilayah ini sama. Yang pertama setelah adanya laporan atau pengaduan diterima, yang pertama harus lakukan verifikasi dulu untuk lihat status keanggotaannya. Itu yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi harus pastiin dia memang anggota. Kalau tidak anggota sudah putus di angka 1, selesai. Bahwa dia bukan anggota, ternyata bukan dokter, dan ternyata memang tidak ada di KKI atau di database ID online. Ternyata tidak ada, ya sudah jawab saja tidak ada, bahwa yang bersangkutan kemungkinan bukan dokter karena tidak ada terdaftar di ID online atau di situs KKI. Sudah selesai, nggak perlu ditindaklanjutin yang lain. Gitu. Tapi kalau yang bersangkutan betul dokter, ya pastiin nomor 2 tuh iuran sebenarnya. Sudah bayar iuran belum? Kewajiban dokter itu setelah iuran adalah Undang-Undang 29/2004 wajib mengikuti pendidikan, pengetahuan. Jadi seminar itu dia wajib. Jadi seminar-seminar seperti ini kalau memang dinilai masih sedikit, harusnya disuratin. Ancamannya pasal 51 itu pidana denda 50 juta itu. Kalau dokter sengaja tidak mengikuti pendidikan berkelanjutan. Jadi kalau ada diundang, tidak ada yang hadir gitu ya. Itu bisa diancam dengan pakai pasal ancaman itu. Pelanggaran atas pasal 51, sengaja tidak mengikuti pendidikan. Makanya absensi itu penting dilihat tuh. Dokter Beni itu sering ikut seminar, workshop enggak? Ternyata enggak pernah ikut, beli sertifikat aja. Ini kan ada perilaku yang begini. Nah untuk hal-hal yang begini bolehlah disuratin bahwa Undang-Undang 29/2004 ada ancaman pidana 50 juta gitu. Oke. Jadi pastiin dulu dia anggota, kemudian dia bayar iuran. Kemudian klarifikasi tadi kasus, buatkan kronologis. Nah ini nanti mungkin kita akan coba buat draft ya Dr. Gego, ingatkan saya. Untuk draft kronologis, karena banyak yang tidak paham membuat kronologis. Sayangnya sudahlah tidak paham, tidak meminta penjelasan kepada yang paham. Dan ini terjadi. Begitu kronologis sudah diserahkan ke MKDKI, kemudian kronologis sudah diserahkan ke polisi, baru saya dimintain saran. Wah, begitu saya baca kronologisnya ini banyak celah ini saya bilang. Padahal celah-celah ini kan tadi sisir tadi kan bisa kita tutup-tutupin nih. Ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur nggak apa-apa, tinggal tambah ayam, tambah kerupuk. Ya. Ini yang jadi persoalan. Ya jalaninlah. Padahal ini bisa kita tutupin sebenarnya. Ya, buatkan kronologis yang penting. Nanti kronologis ini dibahas. Nah kalau terhadap kasus etik ini limpahkan ke MKIK. Oh ternyata bukan kasus, limpahkan ke MKIK. Untuk kasus lain ini tadi mediasi. Kalau sepakat buat kesepakatan, jangan lupa kesepakatan ya. Pengalaman saya beberapa kali melakukan mediasi, ini saya sudah bolak-balik sudah nasihatin ke rumah sakit sama dokternya. Bawa printer, bawa laptop saya bilang. Harus ada satu panitera lah kita sebut ya dengan tanda kutip ya. Harus ada tukang catat satu, tukang print satu. Malam ini juga, padahal saya mediasinya itu jam 7:30, kita sepakat jam 7:30. Mereka mintanya di kafe pula lagi. Kafe itu enggak terlalu kondusif untuk kita melakukan mediasi, enggak enak. Belum lagi suaranya saksok gitu ya. Pelayannya mondar-mandir bawa makanan gitu ya. Belum lagi kalau ada yang jatuh kompreng gitu kita kan hilang konsentrasi.
kurang kondusif. Kalau saya sarankan mediasi jangan di rumah sakit juga. Jangan di rumah pasien juga. Saya pernah mediasi di rumah pasien, bergening kita beda. Kalah kita. Secara psikologis sudah kalah sebenarnya. Cari tempat yang netral. Kalau bisa ya di kantor mediatornya paling, kalau memang ada kantor advokat atau kantor di mana dia yang bisa disewa gitu ya, di luar. Ini saran yang pertama. Yang kedua, ada tukang catatnya. Semua yang sudah disepakati tapi buat draft dulu. Supaya cepat. Buat draft, kemudian bawa materi, tanda tangan. Selalu saja, enggak usah lah dok. Saya sudah nasihatin, ini pasti berubah. Enggak apa-apa deh dok. Enggak, ini dia kebetulan saya bisa pegang katanya. Benar, sudah sepakat, sudah dibacakan semua kesepakatan malam itu, terkait kasus yang salah operasi itu, kaki kanan, kaki kiri. Paginya itu kita selesai jam 9 malam. Alhamdulillah tidak terlalu alot ya, jadi bisa selesai 1 jam kurang lah. Paginya jam 7:30 saya sudah dihubungi oleh keluarga pasien. Dok, itu yang pengobatannya bisa nggak sampai sembuh? Dok, itu bisa nggak kami dikirim sampai ke Singapura? Dok, itu bisa nggak masih dulu? Pusing kita, karena dokumennya tidak ditandatanganin. Dok, bisa nggak itu angkanya juga? Dok, bisa, banyak sekali yang mau dia ubah. Karena setelah dia keluar dari ruang mediasi malam itu, saya sangat yakin pasti banyak masukan dari keluarga dan yang lain. Tapi kalau kita sudah tanda tanganin, sepakat teken, udah nggak bisa dia cabut lagi tuh. Karena kalau mau cabut harus kesepakatan kedua belah pihak. Itu penting. Di dalam melakukan baik itu negosiasi sifatnya musyawarah mufakat. Kalau memang bisa terjadi musyawarah mufakat 1 hari itu, langsung todongkan hari itu juga kesepakatan tanda tangan dan materi. Kalau enggak nanti akan repot. Ini prosedurnya juga sama. Dengan terpaksa dihentikan. Waktunya Terima habis. kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Beni, tepuk tangan untuk Dokter Beni. Ya.